Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Video ini kami buat untuk menyelesaikan salah satu tugas pada mata kuliah otomatisasi perkantoran, di mana diampu oleh Bapak Muhammad Nasrullah SPD MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 11 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini, yaitu Saya Muhammad Alishan dengan NIM 220606502 Status mahasiswa. Hobi membaca. Moto segala sesuatu butuh keyakinan. Kenalkan, nama saya Winarti dengan NIM 220606502058. Status saya sebagai mahasiswa. Hobi saya membaca. Moto hidup saya, gak apa-apa dimanfaatin, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Sulfadri Kamal dengan NIM 2206505029. Status saya adalah mahasiswa. Hobi saya adalah membaca dan menulis. Motto saya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nama saya Nurul Faidriani dengan NIM 220606502055. Status mahasiswa, hobi membaca, moto hidup, lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Kenalkan, saya Hapsari dengan NIM 220606502012. Saya berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas Negeri Makassar. Saya punya hobi menyanyi dengan moto, waktumu terbatas, jangan habiskan untuk hidup orang lain. Nama saya Siti Fadila Rahmi dengan NIM 220606502049. Status mahasiswa, hobi membaca, moto ingatlah mimpimu dan berjuanglah untuk itu. Nama Irmawati, NIM 222060502025. Status mahasiswa. Hobi main volley. Moto hidup adalah tujuan bukan hambatan. NIM 220606502054. Status mahasiswa, hobi berenang, moto hidup, lu punya ilmu, lu punya kuasa. Nama saya Leropida dengan NIM 220606502032. Status mahasiswa, hobi menonton, moto hidup, kita bisa karena terbiasa. Nama saya Nahdatul Safitri dengan NIM 2206502042. Status mahasiswa, hobi menyanyi, moto jangan hanya menunggu, tapi ciptakan waktumu. Nama saya Nur Intan Permatasari dengan NIM 222060650260. Status saya sebagai mahasiswa, hobi menyanyi, moto tetaplah menjadi diri sendiri. Kita masuk di materi pertama, yaitu menyalin data dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Nah, langkah-langkahnya yaitu kita masuk di blank card, terus kita buat data atau tabel yang akan kita salin ke Microsoft Excel. Nah, pertama tuh kita masuk di chart, terus masuk di text box. Nah, pencet saja. Sebenarnya ini nggak terlalu penting sih, tapi karena di contoh, jadi kita buat aja seperti ini. Nah, ini sisa kita hapus saja, klik kanan, terus paste. Nah, di sini kalian tinggal atur font, mau ukuran berapa, juga dengan font yang akan kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Baru setelah itu kalian enter dan bikin tabel di bawahnya.
seperti ini. Nah, kita mau menyalin ke Microsoft Excel. Nah, sebelum menyalin kita save dulu. Kita masuk ke menu file. Terus sini ada nama save. Masuk di terserah kalian mau save di mana, mau save di dokumen bisa. Ini kita save di dokumen. Nah, sekarang pilih naskah atau data yang akan kita copy atau akan kita salin ke Microsoft Excel. Nah, caranya itu dengan blok semua naskah, dari judul naskah hingga lembaga pendidikan sampai dengan teks terakhir. Kita lakukan pemblokan dengan menggunakan drag drop mouse atau dengan menggunakan tombol shift dengan tanda panah ke bawah. Oke, terus klik kanan, tekan copy. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita masuk ke Blackboard. Pastikan di workbook kosong ya atau terbuka. Terus setelah itu kita arahkan kursor ke sebelah sini. Baru kemudian kita pilih sel tempat hasil salinan akan kita letakkan. Kemudian kita klik home, terus tekan paste spesial. Di sini terdapat beberapa perintah yang dapat kita gunakan, di antaranya ada Microsoft Word Document Object, Picture, HTML, Unicode Text, dan Text. Kita tinggal memilih salah satu di antara 5 pilihan ini. Nah, saya akan memilih Microsoft Word Document Object. Terus kita klik OK. Seperti ini tampilannya di Microsoft Excel setelah kita salin. Saya akan menjelaskan cara memindahkan data dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Pertama, kita menyiapkan dulu data atau naskah yang akan kita pindahkan ke Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah menyiapkannya. Langsung saja kita ke langkah pertama, yaitu kita memblok semua data atau naskah yang akan kita pindahkan ke Microsoft Excel. Langsung saja kita Ctrl A, kemudian kita klik tanda cut, kemudian kita masuk ke Microsoft Excel. Langsung saja kita paste dan untuk hasilnya seperti ini. Namun di sini karena dalam kotak NIM terdapat angka yang tidak sesuai, maka langsung saja kita klik bagian atas yang general, kita ubah ke fraction. Maka otomatis angkanya berubah menjadi normal kembali, seperti semula. Kemudian di sini karena kolomnya tidak sesuai, maka kita rapikan kolomnya dengan menggeser ke kanan. Setelah itu karena kolom di bagian bawahnya juga tidak sama rata, kita rapikan juga dengan menyamakan kolomnya. Nah, mungkin seperti inilah data yang kita pindahkan dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Kurang lebih, hasil pemindahan ini sama dengan hasil pada saat kita menyalin dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Pada bagian pertama, menyalin data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word.
dengan cara kita harus membuat datanya terlebih dahulu. Kemudian, blok data dengan menggunakan dua cara untuk menyalin data, yaitu menggunakan perintah copy di bagian pojok kiri atas atau juga bisa klik kanan pada mouse dengan memilih perintah copy. Selanjutnya kita beralih ke Microsoft Word dengan menggunakan cara Ctrl V. Setelah itu, data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word telah tersalin. Pada materi kedua, bagian memindahkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Nah, sebenarnya sih sama halnya dengan pemindahan data dari Microsoft Word ke Microsoft Excel. Anda juga dapat melakukan pemindahan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word dengan cara perintah cut. Jadi, untuk pemindahan data dari Microsoft Word ke Microsoft Excel ataupun sebaliknya, Microsoft Excel ke Microsoft Word, kita dapat menggunakan perintah cut. Nah, seperti ini. Yang pertama, kita login dalam aplikasi Microsoft Excel. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian, kita membuat data. Nah, sebelumnya saya telah membuat datanya. Nah, kemudian, kita klik data tersebut. Lalu, kita blok dengan cara Ctrl A. Nah, kemudian dalam tampilan blok tersebut, kita pilih perintah cut pada bagian pojok kiri atas, perintah cut. Kemudian kita klik. Nah, tampilannya sudah berbeda dengan garis putus-putus. Kemudian di sini sudah menggunakan perintah cut ya. Kemudian kita login ke dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, setelah kita login, tampilannya akan seperti ini ya. Setelah itu, pada bagian pojok kiri atas, ada perintah paste. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara ya. Kita bisa menggunakan di pojok kiri atas, atau kita juga bisa menggunakan klik kanan pada mouse. Nah, tampilan paste akan muncul. Jadi, di sini saya memilih di bagian pojok kiri atas, kemudian klik paste. Nah, di sini akan muncul data yang telah kita pindahkan dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Nah, datanya utuh ya. Jadi seperti itu cara untuk memindahkan data dari Microsoft Excel ke Microsoft Word. Langkah pertama, kita buat data tujuan di Excel terlebih dahulu, misalnya nama dan alamat. Langkah kedua, kita simpan data yang sudah kita buat dan kita lakukan langkah close. Langkah ketiga, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word untuk mengedit terlebih dahulu data surat main merger yang akan kita buat, dan pilih mailing dan mencari data main merger yang kita sudah buat. Setelah itu kita menyimpan data filenya terlebih dahulu agar lebih mudah kita temukan. Setelah itu kita dapat mengatur hurufnya terlebih dahulu dan mengatur nama penerima surat dan alamat. Langkah keempat, kita dapat mencetak dan pilih langkah finish pada main merger, dan kemudian kita dapat print dokumen yang sudah kita buat. Sun objek Microsoft Excel ke Microsoft Word. Langkah yang pertama, kita masuk ke Microsoft Word. Mungkin saja dalam pengerjaan Microsoft Word kita memerlukan tabel pengolahan yang lebih baik dikerjakan oleh Microsoft Excel. Sekarang ini Microsoft Word kita sisipkan. Ini ada insert dan di sini ada objek. Langsung kita pilih Microsoft Excel Sheet, lalu tekan OK. Maka hasilnya seperti ini, dan ini juga bisa diperlebar sesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan lebar di Microsoft Word. Dan di sini nomor dan tabel nama, misalkan Siti, ini UH2 dan ini UH3. Makanya pengerjaannya dengan menu Microsoft Excel, jumlah rata-rata, misalkan di sini nomor 1.
nomor 2. Ini nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan selanjutnya kita format disesuaikan saja. Dan kita coba memberikan worties. Dan format cell, dan ini pemindahannya Excel, dan kita klik OK, dan sudah langsung kita klik yang lain, maka hasilnya kan seperti ini. Kalau mau perlu diedit, double klik aja. Ini kalau kurang tinggal digeserkan dan disesuaikan. Kalau sudah, diklik sembarang atau di speech. Kalau mau dirubah lagi, ini dengan Excel, dan sekarang udah di Word, dan ini bisa digeserkan juga. Nah, itu cara menyisipkan Excel di Word. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyisipkan objek Microsoft Word ke Microsoft Excel. Yang pertama, jalankan program MS Excel, buka workbook baru, ketik data MS Excel seperti pada contoh berikut. Setelah itu, klik tab Insert dan klik tombol objek pada grup teks yang berada di bagian kiri atas untuk menyisipkan objek MS Word ke MS Excel, sehingga akan tampil kotak dialog objek seperti berikut. Pada bagian objek tipe, klik pilihan Microsoft Word Dokumen, sehingga jendela program MS Word akan langsung tertempel pada MS Excel seperti berikut. Setelah itu, klik data yang kita inginkan di MS Word, dan jika selesai, klik di luar jendela MS Word untuk bekerja kembali dengan MS Excel. Sedangkan untuk kembali ke MS Excel, double klik pada objek tersebut. Setelah itu, jadinya akan seperti contoh di atas. Sebagai catatan, objek MS Word yang menempel pada lembar kerja MS Excel ini bersifat sebagai objek terpisah dengan data MS Excel, sehingga dapat Anda pindah-pindahkan tempatnya dengan bebas seperti halnya Anda memindahkan objek gambar. Membuat label dengan sumber data MS Excel. Pertama-tama membuat data di MS Excel seperti ini, kemudian mengcopy, kemudian ke Word, mailing, kemudian start mailing, pilih label, new label. Nah, sekarang label detail. Label nama ubah saja menjadi label undangan. Kemudian top margin 0,2, sheet margin 0,2 cm, dan label height 3,8 cm, label width 7,4 cm, number down 5, vertical pitch 4, horizontal pitch 7,6 cm, peak width 15,4 cm, kemudian mengaktifkan label dengan mengklik yang ini, lalu albordes, kemudian muncul seperti ini, terus ke select recipients, kemudian mencari nama undangan file yang tadi yang dibuat di MS Excel,
tekan OK. Nah, kemudian insert merge field, kita copy satu-satu nama, dan alamat, kemudian kita ubah spasi 1,5, kemudian ke my links dan ke update labels, kemudian ke preview results, dan sudah seperti ini. Oke, kita sekarang akan membuat amplop dengan sumber data Microsoft Excel. Nah, pertama-tama kita masuk di aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu, terus kita atur kertasnya dengan pilih masuk di backlight, terus pilih kertas envelope 10, terus bentuknya itu landscape. Terus kita beralih ke margins left 1,3, terus right-nya 1,3, bottom-nya 1,4, dan top 0,5. Nah, sekarang sudah berbentuk kertasnya. Kita akan buat kotak-kotak dengan masuk di format, terus klik kolom white, terus pilih angka nomor 3. Nah, sekarang kita akan tulis scope yang sesuai format yang sudah disediakan. Nah, terus kalau kopinya sudah selesai, kita beralih ke logonya. Kita masuk di insert, terus cari yang mirip seperti gambar logo. Ini hanya contoh ya teman-teman, kalau aslinya itu di copy dari insert, gambarnya itu di copy terus di paste di file. Nah, kemudian kita kasih pindah kopnya ke tengah-tengah kertas. Setelah itu kita bentuk garis, kita buat garis di bawah kopnya. Nah, setelah garisnya sudah selesai, kita lanjut ke nomor dan halnya. Nomor dan halnya sudah selesai. Nah, kita lanjut di tulisan kepada yang terhormat. Nah, jika sudah selesai, tinggal ditambah dengan kata di.
Oke, itulah tadi cara membuat amplop dengan sumber data Microsoft Excel.